Ada kalanya hidup terasa begitu hening, seolah sebuah pertanyaan besar bergaung di dalam diri, namun tak seorang pun mendengarnya. Pertanyaan itu terus mendesak. Mengapa sebagian orang seolah mudah saja menemukan jalan menuju kemakmuran, sementara yang lain meski sudah berjuang mati-matian setiap hari justru tak beranjak dari tempatnya? Pertanyaan semacam itu menghantui saya selama bertahun-tahun, jauh sebelum saya menulis buku apapun, bahkan sebelum saya naik panggung di hadapan ribuan orang. Itu adalah masa-masa ketika saya nyaris tak punya apa-apa untuk dimakan. Dan saya terus-menerus mencari tahu rahasia tersembunyi di balik mereka yang berhasil dan mereka yang hanya menumpuk frustrasi. Dan hari ini, saat saya menengok ke belakang, saya menyadari jawabannya tak pernah terletak pada uang itu sendiri. Jawabannya ada pada makna yang kita bersemat padanya, dampak emosional yang tercipta dalam diri kita, serta kisah-kisah tak terucap yang terus kita ceritakan pada diri sendiri. Misterinya sungguh sederhana, bukan uang yang menjadikan seseorang kaya, melainkan pola emosional yang ia bangun. Dan nyaris tak seorang pun memahami kebenaran ini di awal perjalanan mereka. Sebelum kita membahas cara memulai membangun kekayaan, saya ingin mengajak Anda merasakan sesuatu yang jarang orang izinkan hadir dalam diri mereka. Sebuah kegelisahan mendalam, yaitu perasaan bahwa Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, namun Anda tidak tahu bagaimana cara menembus dinding tak terlihat yang memisahkan Anda dari kehidupan yang lebih baik. Mungkin Anda terbangun dalam kondisi lelah, padahal sudah tidur semalaman penuh. Barangkali Anda menghitung-hitung setiap sen sebelum membeli sesuatu yang sederhana, seolah setiap pengeluaran kecil bisa membuat seluruh hidup Anda berantakan. Atau mungkin Anda diam-diam bertanya-tanya, mengapa semua orang lain sepertinya terus melaju ke depan, sementara Anda masih tertinggal di tempat yang sama? Pernahkah Anda merasakan hal serupa? Hampir setiap orang pada satu titik dalam hidupnya mengalami perasaan semacam ini. Ilmu perilaku menunjukkan bahwa ketidakamanan finansial mengaktifkan sirkuit ancaman fisik yang sama di otak kita. Artinya saat Anda memikirkan uang, seringkali Anda bukan sedang membayangkan kemakmuran, melainkan justru sedang bergulat dengan rasa takut, penderitaan, dan kecemasan. Dan kondisi emosional semacam ini akan memicu tindakan-tindakan kecil, keputusan-keputusan yang ragu, serta langkah-langkah yang berpandangan sempit, tepatnya kebalikan dari apa yang sebenarnya ingin Anda ciptakan. Saya ingat, dulu saat saya masih remaja, di rumah kami segalanya serba kekurangan. Seringkali saya tidak yakin apakah akan ada cukup makanan untuk hari esok. Suatu malam, dan ingatan ini selalu membekas, keluarga saya tidak memiliki apapun untuk dimakan. Lalu, seorang asing mengetuk pintu rumah kami, menawarkan sekeranjang bahan makanan. Saya tidak pernah tahu siapa namanya, ia hanya datang, memberikan, lalu pergi. Sampai hari ini, gambaran itu sangat menyentuh hati saya. Di saat itulah saya belajar bahwa kekayaan tidak bermula dari isi saku Anda. Kekayaan berawal dari dalam hati. Sejak itu, saya berjanji pada diri sendiri bahwa suatu hari saya akan mampu memberi makan keluarga-keluarga lain. Janji itu kemudian berubah menjadi sebuah gerakan yang memungkinkan saya menyumbangkan jutaan seporsi makanan. Tapi Anda tahu, dorongan itu lahir dari momen kepedihan yang sangat dalam. Justru kegelapan itulah yang menunjukkan kepada saya di mana cahaya bisa tumbuh. Seringkali di tengah kekuranganlah Anda akan menemukan kekuatan sejati dalam diri Anda. Dan sekarang, ketika ada yang bertanya kepada saya, dari mana saya harus memulai jika ingin menjadi kaya? Jawabannya lugas, namun sama sekali tidak sederhana. Anda harus mulai dengan mengendalikan emosi Anda, bukan sekadar uang.
Sebab jika Anda mencoba mengendalikan uang tanpa mengendalikan rasa takut, uang itu akan selalu lolos dari genggaman. Jika Anda berusaha meningkatkan penghasilan tanpa mengembangkan identitas diri, Anda hanya akan menyabotase diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang yang memenangkan hadiah lotre besar kehilangan segalanya dalam beberapa tahun. Ini bukan karena nasib buruk, ini adalah masalah identitas. Sampai Anda mengubah keyakinan tentang siapa diri Anda, uang apapun yang datang akan terkuras, habis kembali ke tingkat emosional Anda yang lama. Frasa yang mengubah hidup saya adalah pemahaman bahwa Anda tidak akan pernah menghasilkan lebih dari apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Ubahlah perasaan pantas Anda dan Anda akan mengubah hasil yang Anda peroleh. Pada titik ini, saya sering teringat pada seseorang yang namanya mungkin jarang langsung dikaitkan dengan dunia keuangan, namun ia menunjukkan perubahan luar biasa. Andre Agassi. Ketika saya bekerja dengannya, yang saya amati adalah bahwa hambatan terbesarnya bukanlah performa fisik, melainkan narasi internalnya. Ketika ia mengubah psikologinya, kariernya melejit dengan cara yang tampak mustahil hanya beberapa bulan sebelumnya. Itu bukan keajaiban, itu adalah penyelarasan emosional. Dan prinsip ini berlaku sama persis dalam urusan uang. Ketika Anda belajar menguasai kondisi internal Anda, dunia luar tidak lagi menjadi musuh dan justru mulai tersusun sesuai keinginan Anda. Namun, ada juga sisi lain dari koin ini, dan sisi ini sama kuatnya. Ada tokoh-tokoh publik yang justru mengalami kebalikan ekstrem. Karier cemerlang, popularitas, akses ke banyak peluang besar, tetapi karena tidak memiliki penguasaan emosional terhadap uang dan kelimpahan, kehidupan finansial mereka hancur berantakan. Contoh yang sering diingat adalah MC Hammer yang meraih kesuksesan luar biasa, menghasilkan jutaan dolar, namun kehilangan hampir segalanya. Mengapa? Karena ia tidak membangun pola internal keamanan, pengelolaan, dan kesadaran finansial yang diperlukan untuk mempertahankan kekayaan. Ini bukan sebuah penghakiman, ini adalah sebuah peringatan penting. Kekayaan tanpa fondasi emosional akan mudah hancur. Ini seperti membangun istana di atas pasir hisap. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya, baiklah, lalu apa yang harus saya lakukan dengan semua ini dalam praktiknya? Dan disinilah letak poin penting dari langkah pertama menuju kekayaan. Anda perlu mengubah cara Anda memaknai uang. Uang bukanlah tujuan akhir, ia hanyalah sebuah instrumen. Uang bukanlah tolok ukur nilai pribadi Anda. Ia adalah konsekuensi dari keputusan-keputusan yang Anda ambil. Untuk memulai, Anda harus keluar dari mode autopilot ini. Mulailah dengan mengamati pola harian Anda. Berapa kali Anda membeli sesuatu karena dorongan kecemasan? Berapa kali Anda mengurungkan niat untuk berinvestasi karena takut rugi? Berapa kali Anda berjanji akan menabung, namun di akhir bulan uang itu lenyap entah kemana? Kebanyakan orang mengulangi siklus ini tanpa menyadarinya, dan pengulangan inilah yang membuat kehidupan finansial mereka terjebak di tempat yang sama. Saat Anda mulai mengamati pola-pola ini, Anda sebenarnya sudah mengambil langkah pertama untuk mematahkannya. Saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah kalimat penting di bagian pertama ini. Anda tidak butuh lebih banyak uang untuk memulai, Anda butuh lebih banyak kesadaran. Karena kesadaranlah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pilihan-pilihan baru akan membangun hasil-hasil baru pula. Inilah titik permulaan sejati. Dan jika Anda benar-benar ingin menjadi kaya, perjalanan Anda dimulai dari sini. Dari dalam diri Anda, bukan dari luar. Sekarang, setelah Anda memahami bahwa kekayaan sesungguhnya lahir pertama kali dari dalam diri, saya ingin membawa Anda ke level selanjutnya, karena disinilah banyak orang mulai menyadari bahwa selama ini mereka mungkin telah berjalan di jalan yang salah sepanjang hidup mereka. Selalu ada momen pencerahan.
sebuah instan ketika Anda melihat kembali kisah Anda sendiri dan menyadari, bukan berarti saya tidak punya kesempatan, melainkan saya tidak pernah belajar melihat peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Berapa kali Anda membiarkan sebuah kesempatan berlalu begitu saja, padahal itu bisa mengubah hidup Anda, hanya karena Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa ini bukan waktu yang tepat. Berapa kali Anda memulai sesuatu namun berhenti di tengah jalan, bukan karena tidak mungkin, melainkan karena rasa takut akan kehilangan terasa lebih besar daripada peluang untuk meraih kemenangan. Hal ini menimpa hampir setiap orang. Dan ini terjadi karena otak kita secara biologis memang terlatih untuk menghindari risiko, bukan untuk mencari kebebasan. Namun jika Anda ingin menjadi kaya, Anda perlu memutus kondisi ini. Dan inilah sebuah fakta yang jarang diketahui orang. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai universitas tentang perilaku manusia menunjukkan bahwa lebih dari 70% keputusan finansial yang diambil orang setiap hari tidak didasarkan pada logika, melainkan pada emosi. Artinya, meskipun kita merasa bertindak rasional, sebenarnya kita sedang bereaksi terhadap ketakutan lama, pola yang diwariskan, serta rasa tidak aman yang kita bawa tanpa menyadarinya. Itulah mengapa perubahan sejati bermula ketika Anda belajar melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat ampuh menginterupsi siklus kebiasaan itu. Buatlah otak Anda berhenti sejenak selama 12 detik sebelum mengulangi kebiasaan otomatis. 2 detik itu bisa menciptakan takdir yang baru. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya meminta sesuatu yang penting dari Anda. Jika apa yang telah Anda dengar sejauh ini menggugah hati Anda, jika ini sedikit banyak membuat Anda berpikir, merenung, atau melihat situasi Anda lebih jernih, mohon berikan suka pada video ini dan berlanggananlah ke kanal ini. Ini adalah isyarat kecil, namun akan mengubah masa depan karya ini secara drastis. Ini yang memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan konten ini, agar pesan ini menyebar lebih luas, dan agar saya bisa terus menghadirkan video yang benar-benar mengubah kehidupan. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya membantu kanal ini, Anda juga membantu orang lain yang mungkin sedang mengalami persis apa yang Anda alami saat ini. Melangkah lebih jauh, saya ingin menunjukkan kepada Anda langkah berikutnya bagi mereka yang ingin membangun kekayaan, menciptakan pola emosional kelimpahan, jauh sebelum menciptakan pola finansial. Ini mungkin terdengar abstrak, namun sesungguhnya sangat praktis. Kelimpahan adalah kemampuan untuk merasakan bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada pilihan, selalu ada peluang. Ini adalah kebalikan dari pola pikir kelangkaan, pola pikir yang berujar, saya tidak pernah berhasil, tidak ada yang cocok untuk saya, segalanya selalu serba salah, saya memang tidak beruntung. Mungkin Anda pernah mendapati diri Anda berpikir seperti ini pada satu titik. Mayoritas orang pernah merasakannya. Saya sendiri berpikir seperti itu untuk waktu yang cukup lama, terutama saat saya masih melakukan pekerjaan berat. Hanya menghasilkan sedikit lebih dari beberapa dolar setiap minggu dan tidur di sebuah apartemen kecil dengan dinding setipis kertas sehingga saya bisa mendengar setiap kebisingan di jalanan. Namun justru di sanalah, di tengah kondisi serba terbatas itu, saya menyadari sesuatu yang penting. Jika saya tidak mengubah energi dalam diri saya, maka tidak ada satupun hal di sekitar saya yang akan berubah. Saya ingat suatu hari ketika saya masih bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan yang hanya sedikit lebih dari beberapa dolar setiap minggu. Rasanya mustahil untuk menciptakan sesuatu yang besar dalam hidup saya di tengah situasi seperti itu.
Namun, saya memutuskan bahwa setiap hari saya akan melakukan sebuah ritual internal. Saya akan membayangkan kehidupan yang ingin saya bangun, meskipun kenyataan di sekitar saya berkata sebaliknya. Saya membayangkan diri saya berbicara di hadapan banyak orang, membantu sesama, dan menjalani hidup dengan tujuan. Sejujurnya, dunia di sekitar saya tidak langsung berubah saat itu juga. Yang berubah adalah diri saya di dalam. Dan ketika Anda berubah secara internal, tindakan-tindakan Anda juga mulai berubah. Anda menjadi lebih perhatian, lebih berani, lebih bertekad. Dan tindakan-tindakan baru inilah yang akan membangun hasil-hasil baru. Sekarang, bayangkan bagaimana ini bisa diterapkan dalam realitas Anda. Mungkin hari ini Anda sedang terbebani tumpukan tagihan, diliputi oleh berbagai kekhawatiran. Barangkali Anda melihat situasi Anda saat ini dan berpikir bahwa tidak ada yang akan pernah membaik. Tapi, bagaimana jika Anda mulai bertindak seperti seseorang yang yakin bahwa ia mampu bertumbuh dan berkembang? Bagaimana jika Anda mulai membuat pilihan-pilihan kecil setiap hari yang merepresentasikan masa depan yang Anda inginkan, bukan masa lalu yang telah Anda jalani? Perubahan tidak dimulai saat Anda memiliki uang. Perubahan dimulai ketika Anda berkata pada diri sendiri, "Saya tidak akan hidup dalam mode otomatis." Itulah tindakan pertama menuju kekayaan. Untuk lebih memperjelas hal ini, saya ingin memberikan contoh yang sangat memengaruhi kehidupan jutaan orang, Oprah Winfrey. Ia terlahir dalam kemiskinan ekstrim, penuh pergulatan emosional, dengan seluruh dunia seolah memberitahunya bahwa tidak ada kesempatan. Namun, ketika ia memutuskan untuk mengendalikan makna di balik pengalamannya, ia mengubah setiap luka menjadi kekuatan. Kekayaannya hanya tumbuh karena pola pikirnya meluas terlebih dahulu. Ini adalah poin krusial. Orang kaya tidak menunggu merasa siap. Mereka membangun kesiapan seiring berjalannya waktu. Dan sekarang saya ingin melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang hanya akan saya lakukan sekali sepanjang konten ini. Menawarkan Anda sebuah tantangan. Selama 7 hari ke depan, saya ingin Anda mempraktikkan sebuah latihan yang sederhana namun mendalam. Setiap hari sebelum tidur, tulislah 3 keputusan finansial kecil yang Anda buat pada hari itu. Tidak peduli apakah keputusan itu baik atau buruk. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesadaran. Setelah itu, tulislah bagaimana perasaan Anda saat membuatnya. Anda akan terkejut betapa banyak keputusan yang dipandu oleh rasa takut. Di akhir 7 hari, Anda akan memiliki kejelasan tentang pola-pola yang menahan Anda dan pola-pola yang bisa membebaskan Anda. Kejelasan yang akan Anda peroleh dalam proses ini bernilai lebih dari ratusan dolar yang disimpan di rekening. Karena hal itu menciptakan fondasi untuk melipat gandakan semua yang Anda peroleh di masa depan. Saya ingin Anda mengingat frasa ini. Anda tidak mengendalikan masa depan, tetapi Anda mengendalikan siapa diri Anda. Dan siapa diri Anda menentukan masa depan. Inilah fondasi bagi setiap struktur keuangan yang kokoh. Sekarang Anda mulai memahami kekuatan dalam mengubah pola emosional Anda sebelum pola finansial. Saya ingin membawa Anda ke tempat yang lebih dalam, titik di mana orang biasanya terjebak tanpa menyadarinya. Sebab ketika seseorang memutuskan ingin menjadi kaya, mereka biasanya membayangkan hambatan terbesar adalah kurangnya uang. Tapi bukan itu. Hambatan terbesar adalah ketakutan, membuat kesalahan. Pernahkah Anda memerhatikan betapa jauh lebih mudah untuk bekerja keras daripada membuat keputusan yang benar-benar dapat mengubah segalanya? Ini hal yang umum. Kebanyakan orang lebih memilih bertahan pada rasa sakit yang dikenal daripada menghadapi kemungkinan yang tidak diketahui.
Itulah mengapa begitu banyak yang tetap terjebak dalam siklus yang sama. Mereka bangun, bekerja, pulang lelah, mencoba beristirahat, merasa cemas, tidur buruk, dan mengulanginya. Dan sebelum mereka menyadarinya, bertahun-tahun telah berlalu. Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa jika sudah ada cukup uang, Anda akan memulai sesuatu? Dan berapa kali hal itu benar-benar terjadi? Ada sebuah data menarik dari psikologi. Ketika seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu hidup dalam mode bertahan hidup, otak secara otomatis mulai menyaring peluang. Ia tidak melihat kesempatan, ia hanya melihat risiko. Ia tidak melihat pintu yang terbuka, ia hanya melihat ancaman. Filter emosional ini sangat kuat dan mungkin justru inilah yang telah menghalangi Anda melihat di mana kekayaan bisa dimulai. Bukan karena peluang tidak ada, melainkan pikiran Anda tanpa menyadarinya telah belajar untuk menghindarinya. Dan itulah mengapa sebelum beralih ke strategi finansial praktis apapun, Anda perlu memecahkan filter ini. Saya ingat ketika saya mulai secara obsesif mempelajari orang-orang yang membangun kekayaan dari nol. Saya akan menghabiskan berjam-jam mendengarkan wawancara, membaca biografi, mencatat pola, hingga suatu hari saya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Perbedaannya bukan pada bakat, bukan pada IQ, bukan pula pada memulai dengan uang. Perbedaannya ada pada perilaku sehari-hari. Orang kaya membangun konsistensi, yang lain membangun alasan. Pernahkah Anda memerhatikan bagaimana selalu ada alasan yang siap sedia saat kita merasa takut? Ini bukan waktu yang tepat. Saya tidak punya cukup waktu. Saya tidak punya pengetahuan. Saya tidak yakin. Masalahnya bukan pada alasannya. Masalahnya adalah Anda akhirnya mempercayainya. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak pernah diajukan kepada Anda. Kapan terakhir kali Anda membuat keputusan yang benar-benar dapat mengubah kehidupan finansial Anda? Saya tidak berbicara tentang menukar satu pekerjaan serupa dengan yang lain. Saya tidak berbicara tentang menabung beberapa dolar sepanjang bulan. Saya berbicara tentang keputusan yang secara emosional mengangkat Anda, yang memaksa Anda untuk tumbuh, yang meningkatkan tanggung jawab Anda, yang menuntut Anda menjadi lebih baik. Kebanyakan orang melewati bertahun-tahun tanpa membuat keputusan seperti itu. Tetapi kemakmuran lahir justru pada momen-momen tersebut. Kekayaan tidak dibangun dengan keputusan yang nyaman. Itu dibangun dengan keputusan yang memperluas identitas Anda. Saya ingat di awal karier saya mengambil semua uang yang saya miliki. Dan itu tidak banyak, hanya beberapa puluh dolar saja. Lalu menginvestasikannya dalam sebuah seminar yang bahkan saya tidak yakin akan benar-benar membantu saya. Saya bisa saja menabung uang itu, saya bisa saja merasa takut, saya bisa saja berkata, saya tidak bisa, tidak sekarang. Tapi sesuatu di dalam diri saya berkata bahwa jika saya tidak memecahkan pola itu saat itu, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya mengeluh tentang hal yang sama. Dan risiko tunggal itulah yang membuka jalan bagi semua yang datang sesudahnya. Bukan isi seminar itu yang mengubah segalanya. Itu adalah keputusan untuk berinvestasi pada diri sendiri. Bahkan ketika dunia mengatakan itu gila, keputusan itu lebih besar daripada nilainya. Dan itulah yang membedakan mereka, yang tumbuh dari mereka, yang mengulang cerita mereka sendiri. Sekarang, saya ingin mengangkat situasi yang sangat umum yang mungkin juga sedang Anda alami. Anda ingin berinvestasi, tetapi Anda merasa tidak punya cukup. Anda ingin memulai bisnis, tetapi Anda percaya akan gagal. Anda ingin mengubah karier, tetapi Anda merasa sudah terlambat. Tapi bagaimana jika belum terlambat? Bagaimana jika Anda hanya satu keputusan lagi dari menciptakan babak baru? Neuroscience menunjukkan bahwa perubahan mendalam dapat dimulai dengan tindakan-tindakan kecil yang diulang dengan niat.
Ini berarti Anda tidak perlu memiliki segalanya yang sudah terencana. Anda hanya perlu memilih arah yang benar dan mengambil langkah berikutnya, sekalipun itu kecil. Kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda sesuatu yang banyak orang abaikan. Kekayaan adalah sebuah keterampilan. Dan seperti keterampilan apapun, Anda belajar, berlatih, meningkatkan, dan menguasainya. Dan sama seperti keterampilan apapun, kebanyakan orang gagal bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kurangnya ketekunan. Pernahkah Anda melihat seseorang memulai sesuatu dengan antusiasme lalu 2 minggu kemudian menyerah? Kita semua pernah melakukannya. Tapi yang membedakan mereka yang mencapai hasil luar biasa adalah bahwa orang-orang ini terus berlanjut bahkan ketika mereka tidak termotivasi. Mereka terus berlanjut bahkan pada hari-hari ketika tubuh mereka berkata tidak. Mereka terus berlanjut bahkan ketika hasilnya belum muncul. Karena mereka memahami satu kebenaran. Konsistensi mengubah niat menjadi kenyataan. Dan untuk membuatnya lebih nyata bagi Anda, pertimbangkan hal berikut. Setiap hari, ratusan orang biasa memulai bisnis kecil, melakukan investasi kecil, mempelajari keterampilan baru, mempelajari bidang baru, dan menciptakan kemungkinan baru. Dan tanpa menyadarinya, banyak dari mereka secara bertahap meningkatkan pendapatan mereka. Namun Anda hanya melihat hasilnya ketika mereka sudah jauh di depan. Anda tidak melihat malam-malam belajar. Anda tidak melihat keraguan. Anda tidak melihat ketakutan. Anda tidak melihat kesalahan. Dan karena Anda tidak melihat, Anda berpikir mereka beruntung. Tapi itu bukan keberuntungan. Itu adalah keputusan yang diikuti oleh tindakan. Saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah frasa di bagian konten ini. Ketakutan berteriak, tetapi tujuan berbisik, dan di dalam bisikan itulah kekayaan sejati Anda dimulai. Jika Anda belajar mendengarkan bisikan itu, kehidupan finansial Anda tidak akan pernah sama. Sekarang Anda menyadari bahwa kekayaan adalah keterampilan yang dibangun. Saya ingin membawa Anda ke titik di mana kebanyakan orang menyerah tanpa menyadarinya. Momen ketika hidup menguji apakah Anda benar-benar bersedia untuk berubah. Karena selalu ada ujian, selalu. Ketika Anda memutuskan untuk tumbuh, seolah alam semesta bertanya, apakah Anda benar-benar menginginkan ini atau hanya bersemangat? Dan ujian ini muncul dalam bentuk-bentuk yang paling umum, tagihan tak terduga, masalah keluarga, bulan yang buruk di tempat kerja, pembayaran yang tertunda, hari ketika Anda bangun tanpa motivasi dan berpikir, untuk apa semua ini? Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Kita semua pernah melewati fase-fase ini. Dan hampir selalu, pada saat inilah kebanyakan orang berhenti, bukan karena tidak mungkin untuk melanjutkan, tetapi karena rasa sakitnya terasa lebih besar daripada tujuannya. Namun, ada satu kebenaran yang saya pelajari dengan susah payah. Pada saat-saat inilah Anda perlu melangkah maju, bukan mundur. Ketika Anda hampir memecahkan pola lama, pikiran Anda akan mencoba menarik Anda kembali ke kenyamanan emosional. Tidak masalah jika kenyamanan itu buruk. Otak lebih menyukai yang dikenal. Dan itulah mengapa begitu banyak yang menyerah justru di ambang transformasi. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa sejumlah besar orang meninggalkan tujuan finansial antara hari ke-10 dan ke-12 percobaan. Justru periode ketika otak masih menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Ini berarti bahwa banyak orang tidak pernah menjadi kaya bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena mereka menyerah sebelum fase adaptasi berakhir. Dan disinilah prinsip fundamental kekayaan berperan. Anda perlu belajar bertindak bahkan ketika Anda tidak merasakannya. Ketika Anda mendasarkan keputusan Anda semata-mata pada motivasi, Anda hidup terjebak oleh suasana hati sesaat.
Tetapi ketika Anda mendasarkan keputusan Anda pada tujuan, hidup Anda berubah. Tujuan menciptakan energinya sendiri. Tujuan menciptakan disiplin. Tujuan menciptakan kejelasan. Tujuan menciptakan kekuatan. Dan saya menemukan ini secara tak terduga dalam salah satu momen paling luar biasa dalam hidup saya. Saya sedang memimpin salah satu acara saya pada salah satu hari yang panjang dan intens, di mana saya menghabiskan berjam-jam di atas panggung, membantu orang-orang memecahkan pola emosional yang mendalam. Di antara penonton, ada seorang wanita yang benar-benar lumpuh oleh penderitaan yang berasal dari bertahun-tahun keputusan finansial yang buruk. Ia bercerita kepada saya, merasa hancur di dalam, yakin bahwa kesalahan masa lalunya akan selamanya mendefinisikannya. Saat kami berbincang, ia bercerita bagaimana ia membiarkan kesempatan-kesempatan luar biasa berlalu begitu saja karena keyakinan bahwa ia tidak pantas akan kemakmuran. Kemudian di tengah percakapan kami, sesuatu bergeser dalam dirinya. Sebuah perubahan halus nyaris tak terdeteksi oleh mata yang kurang peka. Aku melihatnya di matanya ketika beban itu terangkat. Ketika ia akhirnya memahami bahwa ia bukan lagi tawanan masa lalunya. Sejak saat itu, ia berubah menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Beberapa bulan kemudian, ia menulis kepadaku, berbagi cerita bagaimana ia telah menata ulang keuangannya secara menyeluruh, memulai sebuah usaha kecil, melakukan investasi yang sebelumnya tak pernah berani ia coba, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun merasakan harapan yang begitu mendalam, bukan karena ia memenangkan keberuntungan besar, melainkan karena ia telah mengambil kembali kendali atas pilihan-pilihannya. Itulah kekuatan tak terbantahkan dari transformasi batin. Dan Anda pun memiliki kekuatan itu. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah Anda buat. Tidak masalah berapa kali Anda memulai lalu berhenti. Tidak penting jika Anda merasa tertinggal dari jadwal. Kenyataannya, tak seorang pun benar-benar terlambat untuk kehidupannya sendiri. Anda berada tepat di titik yang dibutuhkan saat ini untuk memahami sepenuhnya hal ini. Namun, ada satu pemahaman penting yang harus Anda resapi. Kekayaan dibentuk melalui strategi, bukan semata oleh emosi. Dan strategi praktis yang pertama yang ingin saya tanamkan pada Anda adalah ini. Anda harus memupuk sumber energi, bukan hanya sumber pemasukan. Karena ketika energi Anda melemah, produktivitas Anda merosot tajam, kreativitas Anda berkurang, keberanian Anda goyah, dan semua ini secara langsung memengaruhi kemampuan Anda untuk menghasilkan pendapatan. Pernahkah Anda menyadari, ketika Anda benar-benar kelelahan, Anda cenderung membuat keputusan yang buruk? Bagaimana Anda mungkin menghabiskan uang untuk menenangkan emosi? Bagaimana Anda menunda tugas-tugas penting karena tubuh dan pikiran Anda hanya menolak untuk bekerja sama? Ini adalah pengalaman umum bagi sebagian besar orang, dan itulah mengapa fondasi kecerdasan finansial tidak dimulai dengan lembar kerja atau investasi. Ia dimulai dengan fisiologi Anda sendiri. Saya memahami kebenaran ini bertahun-tahun lalu ketika saya menyadari bahwa jika saya benar-benar ingin membantu banyak orang, saya perlu mencapai kondisi energi yang luar biasa setiap hari. Saya tidak bisa hanya mengandalkan motivasi pagi yang sesaat, suasana hati yang naik turun, atau keadaan eksternal. Saya perlu membentuk sebuah ritual. Ini adalah salah satu alasan mendalam mengapa saya mengadopsi praktik-praktik intensif yang melibatkan gerakan, latihan pernapasan, dan fokus yang tak tergoyahkan. Dan itulah mengapa saya mengajarkan prinsip-prinsip ini hingga saat ini. Dan mungkin Anda belum pernah memikirkannya, tetapi energi Anda bisa jadi adalah mata rantai yang hilang antara Anda dan kemakmuran. Karena seseorang yang lelah hanya melihat hambatan,
seseorang yang berenergi melihat kemungkinan tak terbatas. Sekarang saya ingin Anda membayangkan hidup Anda dipenuhi sedikit lebih banyak energi setiap harinya. Bayangkan keputusan-keputusan yang akan berubah. Bayangkan tindakan-tindakan yang akan Anda berani lakukan. Bayangkan ketakutan-ketakutan yang akan kehilangan cengkeramannya. Bayangkan bagaimana Anda akan membawa diri Anda di tempat kerja, dalam keluarga, dan dalam proyek-proyek Anda jika Anda bergetar pada tingkat yang sama sekali berbeda. Sudahkah Anda benar-benar merenungkan hal ini? Kekayaan tidak sejalan dengan apatisme. Kekayaan sejati bersemi dari ekspansi internal. Dan dalam ekspansi ini, ada satu elemen yang jarang dihargai banyak orang, kemampuan mendalam untuk beradaptasi dengan cepat. Anda tahu, individu yang benar-benar kaya tidak hanya menghindari perubahan, mereka menguasai seni penyesuaian yang tangkas. Sementara banyak yang meratap, mereka menata ulang. Sementara banyak yang menolak, mereka mengamati dan melangkah maju. Sementara banyak yang putus asa, mereka secara proaktif mencari solusi. Dan ini bukan karena kebetulan semata, melainkan karena mereka telah melatih pikiran mereka dengan keras untuk mengenali pola-pola yang sebagian besar orang lain lewatkan. Ini adalah bentuk kekuatan otot emosional, dan semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat ia akan tumbuh. Dalam segmen ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pernyataan kuat yang dapat secara mendasar mendefinisikan ulang pola pikir Anda. Masa depan finansial Anda tidak berubah hanya karena Anda memahami lebih banyak tentang uang. Ia berubah ketika Anda memahami lebih banyak tentang diri Anda sendiri. Anda adalah pencipta uang, bukan sebaliknya. Sekarang, tarik napas dalam bersamaku. Karena pada saat ini juga, ada kekuatan dalam diri Anda yang mungkin telah Anda lupakan. Kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan, masa lalu Anda, pendapat orang lain, atau kondisi eksternal apapun. Kekuatan itu adalah keputusan. Keputusan adalah kekuatan yang mengubah takdir. Tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, tidak ada yang benar-benar bergeser sampai sebuah keputusan tulus dibuat. Sebuah keputusan adalah ketika Anda menyatakan, inilah yang akan terjadi, titik. Dan ketika Anda membuat pernyataan itu dengan intensitas otentik, dunia itu sendiri akan menata ulang di sekitar Anda. Jadi saat ini saya ingin Anda memilih satu area dalam hidup Anda, area mana saja, tempat Anda tahu dapat membuat lompatan besar ke depan. Bisa jadi kesehatan Anda, tubuh Anda, energi Anda, hubungan Anda, bisnis Anda, identitas Anda. Pilih satu dan ucapkan dengan lantang, ya lantang, karena fisiologi Anda mengubah segalanya. Saya memutuskan untuk meningkatkan standar saya sekarang. Sekali lagi, saya memutuskan untuk meningkatkan standar saya sekarang. Karena ketika Anda meningkatkan standar Anda mengubah hidup Anda. Ketika Anda mengubah hidup Anda membentuk kembali takdir Anda. Dan ketika Anda membentuk kembali takdir Anda menginspirasi semua orang di sekitar Anda. Anda ada di sini bukan untuk hidup dalam batasan. Anda ada di sini untuk menjadi raksasa, untuk mengingat siapa Anda sebenarnya, untuk mengakses kekuatan luar biasa yang Anda lupakan bahwa Anda memilikinya. Dan saya ada di sini untuk membimbing Anda ke fase kuat berikutnya ini. Dan sebelum kita melangkah maju, saya ingin Anda membawa satu pemikiran ini. Apa yang Anda alami di sini bukan sekadar inspirasi, melainkan sebuah pengingat mendalam. Pengingat akan betapa agungnya kebesaran yang bersemayam dalam diri Anda. Bahkan ketika Anda lupa, bahkan ketika Anda ragu, bahkan ketika dunia mencoba mengalihkan perhatian Anda dari siapa diri Anda sebenarnya. Sekarang, bayangkan seseorang yang sangat Anda sayangi. Seseorang yang Anda tahu sedang berjuang, bertumbuh, dan terus mencoba meskipun tak seorang pun melihat usahanya.
seseorang yang pantas merasakan api yang sama ini menyala dalam dirinya. Jika wajah itu muncul di benak Anda, jangan abaikan. Bagikan pesan ini dengan individu istimewa itu. Karena terkadang, yang benar-benar dibutuhkan seseorang hanyalah ini. Satu pesan yang membangkitkan sesuatu yang selama ini tertidur dalam diri mereka. Bawa energi ini bersama Anda dan teruslah maju, karena kita sungguh baru saja memulai.